Aksan ke tengah, masih Aksan lagi, masih depan net, kembali dari Aksan, angkat lagi di tengah, bola tanggung tadi atas net, langsung disambar saja oleh Soh Wujik. Masuk, saudara pendengar, merubah poin tentunya bagi ganda putra Malaysia. Servis saat ini berpindah lakukan oleh Aaron, arahkan kepada Aksan, pendek, kembalikan lagi Aksan, angkat ke belakang Aksan, langsung smash ke belakang, kembalikan lagi Aaron, lob ke belakang ada Aksan, smash, kembalikan lagi ke depan oleh Aksan, gagal dikembalikan oleh Aaron. Tadi sebuah penempatan boleh dilakukan Aksan, menambah poin bagi ganda putra Indonesia menjadi sementara kembali kami bersama Majira. Baik, ya kita nanti akan saksikan kembali bagaimana untuk game ketiga dari perebutan medali perunggu ganda putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan melawan Aaron Chia Sowoyik asal Malaysia. Bung Suryansyah, kita cukupkan terlebih dahulu ya, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan ini. Kita jelang Warta Berita Sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, nanti akan kami hubungi kembali Bung Suryansyah ya. Ya, mendengar kami masih akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan perebutan medali perunggu ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan melawan Aaron Chia Sowoyik asal Malaysia, yang kedudukannya sementara di game ketiga kali ini adalah 6-4 untuk Chia Sowoyik asal Malaysia. Kita berdoa bersama ya untuk medali perunggu akan dibawa pulang oleh ganda putra Indonesia. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kadisprov membuat kebijakan agar supaya yang makan di warteg dan lain-lain itu harus sudah vaksin. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi potensi penyebaran. Yang REC dan VMAP ini memang specifically didesain untuk SARS-CoV-2, dan ini terapi yang pertama yang ditunjukkan monoclonal antibody antivirus yang mempunyai penurunan angka yang sangat signifikan, fantastis, 72% penurunan progresivitas dari mencegah menjadi parah ataupun kritis. Sari berita wajib vaksin bagi para pelaku usaha, pedagang, dan pengunjung warung makan demi mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Terapi REC dan VMAP atau Rekirona untuk mencegah dan menurunkan kasus pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Tengku Mazira untuk edisi Sabtu 31 Juli 2021. Mendengar berita untuk hari ini kami awali. Saat ini masih berlangsung pertandingan perebutan medali perunggu ganda putra bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 antara pasangan Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan melawan Aaron Chia Sowoyik asal Malaysia. Untuk mengetahui informasi terkini dari laga tersebut, reporter Widoyo akan melaporkannya untuk Anda. Widoyo. Ya, saudara pendengar, 10-6 saat ini saudara pendengar, tertinggal 4 angka ganda putra Indonesia pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dari pasangan Malaysia Aaron Chia Sowoyik di game ketiga atau game terakhir saudara pendengar, yang merupakan game untuk penentuan perebutan medali perunggu di nomor ganda putra cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade 2020 Tokyo yang berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza. Ya, saudara pendengar, sejenak saat ini pemain berada di pinggir lapangan untuk menyeka keringat dan minum air mineral.
serta mendengarkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh pelatihnya masing-masing, saudara pendengar, sebelum kembali melanjutkan pertandingan di game ketiga ini, saudara. Setelah di game pertama ganda putra Indonesia menang 21-17, di game kedua ganda putra Indonesia harus mengakui keunggulan ganda putra Malaysia 17-21, saudara pendengar. Saat ini game ketiga merupakan game penentuan untuk menempati peringkat 3 atau perebutan medali perunggu. Iya, beberapa pemain saat ini sudah berada di tengah lapangan, saudara pendengar, untuk melakukan servis atau melanjutkan pertandingan di game ketiga ini. Servis nampaknya milik pemain dari Malaysia, saudara pendengar. Soh Yuwik arahkan kepada Hendra Setiawan, pendek kembalikan oleh Hendra, smash langsung coba menyilang dilakukan oleh pemain dari Malaysia tadi, bola pendek tapi dampaknya keluar lapangan. Shuttlecock, saudara pendengar, tentunya poin bagi pemain Indonesia dan berpindah servis saat ini. Iya, kami kembali ke Mazira. Ya, pendengar, mengawali warta berita malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Kementerian Kesehatan menetapkan sasaran vaksinasi virus corona atau COVID-19 pada golongan ibu hamil sekitar 4 juta orang. Itu artinya pemerintah perlu mengalokasikan sekitar 8 juta dosis vaksin COVID-19 untuk ibu hamil di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 30.000 vaksinasi COVID-19 ke pelaku atau usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Jawa Timur. Pejabat Kota Tokyo, Jepang mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Sabtu 31 Juli 2021 mencapai 4.000 kasus, yang merupakan rekor dalam penambahan kasus harian. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tujuan wajib vaksin bagi para pelaku usaha, pedagang, dan pengunjung warung makanan untuk keselamatan bersama. Alfred Stutar akan melaporkan selengkapnya. Yang pertama soal kebijakan yang telah dibuat oleh Kadis Pariwisata terkait. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria dalam keterangan pers terbarunya menjelaskan perihal aturan pihaknya yang mewajibkan para pelaku usaha, pedagang, dan pengunjung menunjukkan kartu tanda telah divaksin ketika datang ke warung makan atau warteg hingga salon. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19 lewat droplet yang mungkin terjadi ketika seseorang makan dan harus melepas maskernya. Di sisi lain, ia merasa angka vaksinasi di ibu kota juga sudah tinggi, sehingga ia meyakini secara umum orang dewasa sudah hampir seluruhnya mendapatkan suntikan vaksin. Meski demikian, ia tetap mengimbau agar warga lebih baik tidak makan di tempat, sehingga potensi penularan virus berbahaya ini semakin kecil. Dan Kadisprov membuat kebijakan agar supaya yang makan di warteg dan lain-lain itu harus sudah vaksin. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi potensi penyebaran. Karena sesungguhnya ketika kita makan, tidak ada pilihan, kita kan pasti membuka masker. Ketika membuka masker inilah potensi droplet penyebaran virus terjadi. Jadi saya kira kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi penyebaran. Aturan ini pun langsung mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung karena dirasa aturan ini dapat menekan penyebaran virus berbahaya COVID-19. Ada pula yang merasa aturan ini justru membuat mereka kesulitan ketika ingin makan di warteg, khususnya mereka warga yang belum divaksin. Saya Rizky, warga Jakarta Selatan. Saya setuju aja, karena ini merupakan usaha dari pemerintah agar menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di ibu kota. Saya Yopi, warga Jaksel. Waduh, saya sebagai masyarakat keberatan ya kalau warteg dan lain-lain itu harus kartu vaksin. Soalnya ya gimana ya, kalau saya yang belum divaksin kayak gini nggak bisa makan warteg dong. Saya kan selalu cinta banget lah sama warteg. Sebagai informasi, aturan ini tertuang dalam surat keputusan SK Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta
Nomor 495 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level 4 COVID-19 pada sektor usaha pariwisata yang keluar pada 26 Juli 2021 lalu. Isinya mengatur ketentuan bagi restoran dan kafe yang berada di ruang terbuka atau outdoor yang melayani dine-in atau makan di tempat. Salah satu ketentuannya mengatur kewajiban bagi pengunjung dan karyawan telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan bukti sertifikat. Dari Jakarta, Alfred Suter, Pro 3 RRI. Pengusaha rumah makan atau warteg tidak keberatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kartu vaksin sebagai syarat dine-in atau makan di tempat pengunjung rumah makan seperti warteg, restoran, dan warung makan setelah sebelumnya ada batasan waktu 20 menit untuk makan di tempat. Yudhistira akan melaporkan selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kartu vaksin sebagai syarat dine-in atau makan di tempat pengunjung rumah makan seperti warteg, restoran, dan warung makan. Aturan ini melengkapi aturan sebelumnya di mana waktu makan di tempat dibatasi hanya 20 menit. Hal ini memicu beragam respon, salah satunya dari pengusaha warteg di Bilangan, Jakarta Barat. Kalau saya sebagai masyarakat sih mengikuti aturan pemerintah, karena pemerintah itu sebenarnya juga melindungi rakyat. Kalau saya pribadi sih setuju-setuju aja, karena sebenarnya juga vaksin itu penting Pak bagi kita untuk mencegah adanya virus yang masuk itu Pak. Jadi sebenarnya kita juga perlu untuk benteng diri kita gitu Pak daripada virus-virus yang sekarang kita hadapin gitu. Kebijakan ini juga memicu beberapa respon dari masyarakat yang cukup beragam. Ini saya rasa peraturan yang sangat berlebihan karena namanya orang kalau ingin masuk di warung makan itu kan namanya lapar ya. Jadi kalau lapar tidak bawa vaksin berarti jadi lapar nggak ada yang terima. Ini nggak efektif untuk menerapkan ini. Saya rasa kalaupun ada peraturan begitu, menurut saya kembalikan aja ke pemilik warteg masing-masing lah. Apakah harus pakai kartu vaksin atau enggak? Itu. Jadi nggak usah diperbola juga digede-gedein pesannya tuh aduh. Di tengah kondisi vaksinasi yang masih belum merata, kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini mendapat berbagai respon, baik dari kalangan pengusaha rumah makan dan kalangan masyarakat. Dari Jakarta, Yudhistira melaporkan. Sementara itu, pendengar, penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Ancol, warga yang belum melakukan vaksinasi akan ditunda dalam penyaluran bantuan sosial. Berikut kita simak laporan Rian Suryadi. Rian,